Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naya Elia Putri dari Prodi Tadris Kimia. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai larutan. Yang dibahas pada materi kali ini ialah pengertian larutan, komponen larutan, pengelompokan larutan, prinsip umum larutan, faktor-faktor larutan, kelarutan, dan pengelompokan larutan berdasarkan kelarutan. Yang pertama ada pengertian larutan. Larutan adalah campuran homogen dari dua zat atau lebih. Homogen itu ialah mempunyai sifat dan komposisi yang sama antara satu bagian dengan bagian lain yang di dekatnya. Yang kedua, ada komponen larutan. Larutan mempunyai dua komponen, yaitu pelarut atau yang disebut dengan solvent dan zat terlarut atau yang disebut dengan solut. Pengelompokan larutan berdasarkan konsentrasi atau jumlah zat terlarut dalam larutan dibagi dua, yaitu larutan pekat dan larutan encer. Larutan pekat adalah larutan yang konsentrasi atau jumlah zat terlarutnya sangat besar, sedangkan larutan encer adalah larutan yang konsentrasi atau jumlah zat terlarutnya sangat kecil. Selanjutnya, berdasarkan kelarutan, zat terlarut dalam larutan dibedakan jadi tiga, yaitu larutan jenuh adalah suatu larutan jika ditambahkan zat terlarut ke larutan, zat terlarut sangat kecil. Yang kedua, larutan tak jenuh itu suatu larutan jika ditambahkan zat terlarut ke larutan, zat terlarut tersebut sangat besar. Yang ketiga, larutan lewat jenuh, yaitu larutan di mana kelarutan zat terlarutnya sudah maksimum. Selanjutnya, berdasarkan daya hantar listrik dibedakan jadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik karena mengalami reaksi ionisasi. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik karena zat terlarutnya di dalam pelarut tidak dapat menghasilkan ionisasi. Yang D ada prinsip-prinsip larutan, yaitu like dissolve fast like, di mana senyawa polar hanya dapat larut dalam pelarut polar, sedangkan senyawa nonpolar hanya dapat larut dalam pelarut nonpolar. Yang E ada faktor-faktor larutan, yaitu ukuran partikel zat terlarut, pemanasan atau suhu, dan pengadukan. Yang F ada kelarutan. Kelarutan adalah banyaknya zat terlarut yang dapat larut dalam sejumlah pelarut. Biasanya dinyatakan dalam 100 gram pelarut. Selanjutnya, pengelompokan larutan berdasarkan kelarutan. Yang pertama ada larutan tak jenuh. Jumlah zat terlarut kurang dari jumlah maksimum zat yang dapat larut pada suhu tertentu. Yang kedua, larutan tepat jenuh, yaitu jumlah zat terlarut maksimum yang dapat larut pada suhu tertentu. Selanjutnya, ada larutan lewat jenuh, yaitu jumlah zat terlarut melebihi jumlah maksimum zat yang dapat larut pada suhu tertentu. Sekian penjelasan materi mengenai larutan. Apabila ada kesalahan dan kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.